Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Yuliana dengan NPM 222103070 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahli waris ashobah dan hak-haknya. Langsung saja, ashobah menurut bahasa berarti kekerabatan seseorang laki-laki dengan ayahnya. Dinamakan ashobah karena mereka mengelilinginya. Kata ashobah artinya mengelilingi untuk melindungi dan membela. Sebutan ashobah ditunjukkan kepada kelompok yang kuat. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedangkan kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Yusuf ayat 14. Sedangkan menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tegas atau bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashabul furud. Mereka adalah 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, 3. Saudara kandung laki-laki, 4. Saudara laki-laki seayah, dan 5 adalah paman, saudara kandung ayah. Yang B. Dasar hukum pewarisan ashobah. Dasar-dasar hukum yang menentukan hak ashobah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran antara lain firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Ayat tersebut menetapkan bagian ibu bapak ketika ada anak yang meninggal, yaitu 1/6. Jika tidak ada anak, seluruh harta menjadi milik ibu bapak. Ayat tersebut juga menyebutkan bagian ibu 1/3, tetapi tidak menyebutkan bagian bapak. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa sisanya yang 2/3 adalah bagian dari bapak. Yang selanjutnya ada macam-macam ashobah dan penyelesaiannya. Ashobah terbagi 2, yaitu ashobah nasabiyah karena nasab dan ashobah sababiyah karena sebab. Jenis ashobah yang kedua ini disebabkan memerdekakan budak. Oleh karena itu, seorang tuan pemilik budak dapat menjadi ahli waris bekas budak yang dimerdekakannya apabila budak tersebut tidak mempunyai keturunan. Sedangkan ashobah nasabiyah terbagi menjadi 3, yaitu ashobah bin nafs, ashobah bil khair, ashobah ma'al khair. Yang pertama, ashobah bin nafs, yaitu kerabat laki-laki yang bernisab kepada pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, mempunyai 4 arah, yaitu jalur anak meliputi anak laki-laki secara seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya. Jalur ayah meliputi ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, jalur saudara meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keturunan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Yang kedua ada ashobul bil khair. Pengertiannya adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikannya ashobah dan bersama-sama menerima usubah. Mereka terdiri dari 4 orang wanita yang fard. Mereka mendapat setengah bila tunggal dan 2/3 bila lebih dari seorang. Keempat orang wanita tersebut adalah anak perempuan kandung menjadi ashobah bersama anak laki-laki kandung, cucu perempuan bersama cucu laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung. Yang ketiga ada ashobah ma'al khair, yaitu perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam ashobah menerima sisa harta warisan. Orang yang menjadikan ashobahnya tetap menerima bagian menurut fardnya sendiri. Ahli waris yang mendapatkan ashobah ma'al khair ini kemungkinan tidak mendapatkan harta waris karena menunggu sisa harta yang telah dibagikan terlebih dahulu kepada ashobah furud yang lainnya. Mereka itu adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah. Kedua orang tersebut dapat menjadi ashobah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.